Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita masih tetap beribadah di rumah. Sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan kita terlebih dahulu berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah memasuki awal bulan Juni Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu atas hidup keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan sepakat pada pagi hari ini. Berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengambil alih bangsa kami kecuali kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan juga lembaganya Tuhan. Kabinet kerjanya Tuhan, MPR, DPR, bahkan pemerintahan terendah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada hikmat yang daripada Tuhan selalu baru tercurah atas hidup mereka Tuhan. Kebijaksanaan dalam mengambil setiap tindakan Tuhan, disertai dengan rasa yang takut akan Tuhan. Keputusan yang diambil untuk kebaikan bangsa kami Tuhan, untuk kesejahteraan masyarakatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesehatan buat presiden kami Tuhan. Kekuatan yang baru mengalir buat presiden kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada kesatuan hati Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Biar setiap gereja hanya meninggikan nama Tuhan. Setiap gereja hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Hanya fokus kepadamu Yesus. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Baik di desa, di kota Tuhan. Lindungi dan jaga mereka Tuhan. Perlengkapi mereka dengan senjata Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Khusus kami berdoa buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo dan keempat wakilnya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu ini Tuhan. Dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Firman Tuhan berbuah dan berbuah Tuhan, memenangkan jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Gembala CK5 Bapak Tim. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan disertai dengan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib Yesus. Tutup bungkus keluarganya dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gembala kami Pak Sigit dan juga Ibu Maria Tuhan. Kesehatan Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, bahkan kepada keluarga besarnya Bapak. Urapi Tuhan Yesus. Senantiasa baru urapan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lebih besar dari segalanya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat Tuhan. Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang memiliki masalah Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau akan menyediakan apapun yang kami perlukan.
Ajar kami untuk mengandalkan Engkau di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tutup bungkus anak-anak kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kesehatan Tuhan. Engkau tambahkan atas hidup mereka Tuhan. Mereka yang akan mengikuti ujian akhir semester Tuhan, akhir tahun Tuhan. Mampukan mereka Tuhan Yesus untuk dapat menjawab setiap soal Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Roh Kudus ingatkan mereka Tuhan akan apa yang mereka pelajari selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini yang kami rasakan Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku
Kami rasakan pertolongan-Mu Tuhan, yang tiada pernah terlambat ya Tuhan. Kami rasakan perlindungan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak ya Ralaisi. Kami rasakan ya Tuhan, Kau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dikuduskan ya Tuhan. Nama-Mu diagungkan Tuhan lewat ibadah kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Bahkan jadilah kehendak-Mu di ibadah kami seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di keluarga kami seperti di surga. Karena kami tahu ya Bapa, kehendak-Mu itulah yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau terima sukacita dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan. Kami siapkan hati kami untuk terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya
nama Tuhan. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus.
Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu hari lepas hari. Isi hati kami ya Tuhan Yesus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku
sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu supaya sungguh Tuhan kasih pengertian, pewahyuan, pemahaman tentang firman kebenaran yang kita akan terima. Mari satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sekarang ini untuk kami boleh menerima firman-Mu. Rabi, kami semua berfirman, berbicara bagi kami, buat kami bisa memahami yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Siap dengar firman-Mu, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sementara saya dalam agenda mempersiapkan khotbah yang sekarang ini, ada suatu peneguhan yang Tuhan berikan buat saya. Kalau corona bisa melanda seluruh penduduk dunia, manusia di dunia ini, apalagi roh yang kudus, rohnya yang kudus pasti bisa memenuhi kita semua. Karena dia lebih daripada pandemi yang sekarang sedang menjangkau, melanda seluruh dunia. Dan hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang jauh meneguhkan kita kembali bahwa sungguh karena Roh Kudusnya yang dahsyat luar biasa bisa memenuhi kita semua. Dan itu yang menyelamat kita sampai nanti. Kalau bumi ini harus selesai, Tuhan mau mengangkat kita bersama-sama. Dan hari ini sebagaimana kita sudah berdoa, ada satu firman Tuhan kebenaran yang kita boleh pahami bersama. Tuhan janji di Yoel pasal yang kedua, Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 mulai dikatakan, pada hari-hari yang terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi kalau saudara manusia, saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kecuali kalau saudara nggak dipenuhi, saya mendapat perenungan kalau ada yang nggak mau dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan-jangan dia bukan manusia. Dan hari ini Roh Kudus memenuhi kita, itu bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, bukan pilihan kita, tapi Allah sendiri yang berjanji kalau hari-hari yang terakhir Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas semua kita, semua manusia. Bahkan berikutnya ada tanda-tanda ajaib yang menyertai. Anak-anak muda teruna akan bernubuat, bahkan orang tua mendapatkan mimpi, bahkan sungguh hamba-hambanya dipenuhi dengan mujizat-mujizat, menyertai mujizat-mujizat dalam hidupnya. Dan hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, ayo yang menjadi bagian saudara dan saya, karena memang ini adalah janji Tuhan, kita semakin percaya kepada firman Tuhan. Kalau memang hari-hari ini tuntunannya kita harus di rumah saja, jangan saudara berpikir kalau sudah di rumah saja pas terus kita bebas, nggak bisa berbuat dosa. Dengan saudara nggak percaya saja dengan kebenaran, berarti saudara sudah mempercayai kebohongan. Itu adalah suatu dosa, suatu pelanggaran, kesalahan yang saudara lakukan. Jadi balik lagi lewat program ini supaya saudara kita semua semakin percaya kepada janji Tuhan, yaitu Roh Kudusnya harus memenuhi kita. Dan dahsyat luar biasa, suatu janji yang Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah 1 ayat yang ke-6 mulai. Dengan kata lain, murid-murid berharap supaya Tuhan Yesus tidak usah naik ke surga, tidak meninggalkan mereka. Sebaliknya Tuhan Yesus supaya mereka menjadi raja di bumi ini, babat habis semua orang yang pernah menyalibkan Yesus. Tapi Yesus menjawab, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada suatu penekanan di sini. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya beriman bahwa sungguh hari-hari ini Roh Kudus akan dicurahkan dahsyat ke seluruh manusia. Bahkan ada ayat lain yang menegaskan adalah seperti air menutupi lautan. Dan ada lagunya itu Pantekosta Lama. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Tidak hanya di seluruh dunia corona bekerja, tapi Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia nabi-nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Jadi respon kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Dibuktikan dengan kita semakin bergerak untuk melayani Tuhan. Lakukan apa saja. Jangan berpikir melayani hanya di gereja, salah. Di mana saja kita bisa melayani Tuhan. Kita lakukan di rumah pun kita bisa lakukan yang baik. Pesan Grab, pesan lewat Oppo, dikirim makanan, dikirim berkat buat yang Tuhan suruh untuk kita kirimin, itu salah satu berkat. Jadi intinya kita bisa lakukan perbuatan baik kita walaupun tidak di gereja. Jadi pelayanan jangan hanya berpikir di gereja.
Bahkan Tuhan sudah sempat izinkan ada yang sakit dan datang ke rumah, kami doakan dan sembuh begitu. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, harus ke depan kita semakin bergerak, semangat melayani Tuhan. Bahasa lagu yang lainnya adalah mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Jadi ayo, karena memang seperti yang sudah kita dengar, Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas semua manusia. Jadi balik lagi harus saudara responin, kita semakin percaya kepada Tuhan dan lakukan pelayanan untuk Tuhan. Jangan seorang pun yang diam saja. Dari rumah pun kita bisa melayani. Bahkan mujizat yang besar Tuhan berikan. Mujizat yang besar bukan hanya yang mati bangkit, tapi yang tidak percaya menjadi percaya. Dan hari-hari ini sudah kami mulai melihatnya. Ketika ada salah satu pengerja di tempat kami hanya pergi minum air kelapa saja, yang jualan air kelapa berkata, "Mbak Nasrani Mbak ya?" "Loh kok tahu?" "Iya gak puasa begitu." "Iya Mbak, saya sebenarnya pengen percaya Tuhan seperti Tuhannya Mbak. Gimana caranya?" Dan dilayani dan langsung percaya Tuhan. Jadi saya harus bilang hanya dengan beli kelapa muda saja di pinggir jalan bisa orang bertobat begitu. Ini ada mujizat yang paling besar. Jadi harus ke depan menyala-nyala melayani Tuhan. Yang saudara harus, bahkan ada satu turunan yang luar biasa. Yohanes pasal 16, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, Dia akan menginsafkan kita dari dosa. Respon kita yang kedua adalah ayo, walaupun di rumah saja juga kita bisa bertobat, insaf dari dosa. Sering saya khotbahkan sebelum corona ini, kalau ada orang yang gak bertobat-tobat, komentar jemaat apa? Ada yang berteriak, salibkan dia. Tapi hari ini kalau saya sampaikan ini kembali lagi, kalau ada orang yang dengar khotbah ini dan masih nggak mau bertobat, nggak insaf dari dosa, biar sekalian corona saja datang. Tapi masih ada kesempatan buat kita. Ayo, kalau Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa, ayo kita bertobat. Berhenti berbuat dosa dan berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga yang saudara dan saya harus responin adalah Roh Kudus akan menuntun kita, memberitahu ke depan apa yang akan terjadi. Itu Yohanes pasal 16, saudara. Roh Kudus akan menuntun kita setelah ayat yang ke-8 dan seterusnya. Roh Kudus menuntun kita, memberitahu. Saya dikagetkan ada tayangan TV, Paus berkata kalau ke depan ini dia usulkan supaya dana yang biasanya diagendakan untuk buat belanja alat perang lebih bagus. Dana untuk belanja alat-alat perang ini dialokasikan buat mendeteksi virus-virus yang baru yang akan datang. Saya merenung apakah setelah corona ini masih ada virus yang baru. Kalau saya merespon sangat mungkin. Kalau sampai ada instruksi seperti itu, dan saya coba respon lagi, ada hamba Tuhan yang berkata katanya ini adalah sudah masa antikris begitu. Saya meresponnya kalau memang misi antikris pasti Tuhan beritahu kepada kita gerejanya kok. Jadi lewat Roh Kudusnya Tuhan beritahu apa yang harus kita responin ke depan, apa yang harus kita lakukan. Untuk itu saudara dan saya, siapapun yang mendengar yang sudah dipenuhi Roh Kudus semakin dipenuhi lagi, terus menerus dipenuhi. Ada satu ayat yang berkata, khususnya yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus ini, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik kepada anaknya. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasihin batu. Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasihin ular. Kalau Bapa yang jahat di bumi ini tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, ayo minta saja sama Tuhan. Penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan. Dan berikutnya yang sudah dipenuhi Roh Kudus semakin dipenuhi setiap hari, semakin meluber. Supaya sungguh kita mengalir bersama Dia. Saya harus sampaikan buat kita semua, siapapun saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus tadi, kalau saudara manusia, dan semakin dipenuhi Roh Kudus sehingga Dia akan memberitahu ke depan apa yang harus kita lakukan, yang harus terjadi. Itu bentuk Roh Allah yang diberikan buat kita semua. Jadi walaupun corona ini sekarang mulai ramai, ada di Bekasi sudah mulai diizinkan untuk ibadah. Tadi ada Pak Jimmy yang sempat datang ke Bogor sini dan ngasih informasi hari Minggu besok ini sudah Bekasi sudah bisa mulai ada ibadah.
Tapi kita di Bogor masih belum, ya sabar saja. Tapi saya sempat respon teman-teman pendeta yang di grup WA saya, tolong kalau sudah gereja bisa dibuka kabarin ke saya. Saya sampaikan, hari-hari ini gereja justru harus dibuka dulu sebelum dipakai, biar virus-virus yang di dalam gereja dikeluarin dulu. Kalau perlu ada karpet yang sudah lama nggak dipakai-pakai juga, dibuang, saya copot, supaya benar-benar bersih, tidak ada bakteri, tidak ada virus yang ada. Jadi hari-hari ini gereja sudah dibuka, tapi buka, pengertian buka, belum dipakai untuk ibadah, masih dibersihkan dulu. Sudah disiapin juga wastafel di depan untuk cuci tangan. Bahkan hari ini juga dari PPD sempat memberitahu ada 300.000 alat pengukur suhu. Saya langsung pesen 2 untuk supaya bisa maksimal. Nanti kalau memang sudah kita lakukan ibadah, kita akan periksa yang suhunya tinggi lebih dari 37, ya kita suruh ibadah di luar saja, bukan disuruh pulang, tetap ibadah di luar saja. Jadi kita kasih kursi di luar, kasih salon di luar, bisa-bisa mengikuti ibadah, mendengar ibadah di luar saja, biar tidak menularkan ke yang lain. Pastinya sanitizer pun kita akan siapkan, tapi Roh Kudus akan jauh lebih menuntun kita ke depan kalau sungguh Dia memenuhi kita. Akan sampai pekerjaan, pelayanan, apa saja keputusan yang harus kita lakukan, yang kita harus kerjakan, Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, yang tidak ada di dunia ini yang seperti dengan Dia. Dulu sebelum ada corona, orang kalau menjauhi tempat-tempat ibadah dibilang katanya nggak punya iman. Sehingga setelah ada corona, justru kalau orang datang ke gereja itu nggak punya iman. Saudara yang sekarang belum pergi ke gereja itu bukti kalau saudara punya iman. Di rumah saudara sudah menjadi gereja. Jadi saya bilang saudara, puji Tuhan, ke depan akan semakin banyak gereja yang bisa dibuka. Karena sudah dipraktekkan di rumah-rumah ada ibadah. Roh Kudus dicurahkan buat kita semua sampai dari gunung, dari desa ke kota, dari kota ke desa. Lembah-lembah, bahkan rumah-rumah ada tarian, ada pujian. Di rumah-rumah kita seperti di surga. Saya sampaikan kepada saudara yang belum beribadah di rumah, segeralah buat di rumah. Memang saudara lewat handphone saudara, dimanapun saudara berada, saudara bisa ikutin program ini, ikutin perjamuan kudus juga yang sebentar kita akan lakukan. Kalau belum punya anggur atau belum punya roti, tinggal datang ke Indomaret, beli anggur, beli roti tawar, dan ya Coca-Cola, jangan sampai 1 botol, cuma setengah gelas juga boleh, minumlah. Atau kalau masih gak punya uang untuk beli Coca-Cola, ya sudah beli, minum teh saja sama roti tawar yang saudara bisa beli. Kita gereja sudah mencoba untuk melayani, membagikan, tapi kalau masih ada yang kelewatan, gak kebagian, suruh bisa pakai roti tawar dengan Coca-Cola tapi jangan banyak-banyak saudara ya. Anggurnya bukan anggur yang ada alkoholnya begitu. Bahkan teh juga jadi masalah. Jadi saudara, sebentar sebelum saya akhiri khotbah ini, saya rangkum dari khotbah ini. Pertama, kalau corona bisa melanda seluruh dunia, apalagi Roh yang Kudus, ini adalah menggenapi janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan berjanji pasti ya dan amin, beda dengan manusia. Janji pagi kedelai, sore ke tempe begitu, atau tahu. Tapi kalau Tuhan kalau berjanji ya dan amin. Jadi pada hari-hari yang terakhir Allah akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas semua manusia. Yang saudara dan saya responin adalah, ayo kita semakin percaya Tuhan, semakin respon dengan janji-janjinya Tuhan, sehingga kita mulai bergerak semangat melayani Tuhan, dan ada tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat yang menyertai kita. Bahkan doa saya nanti benar-benar ke depan ada banyak gereja akan kita di rumah kita pun diundang tetangga kanan kiri, 5 orang, 10 orang, jadi gereja lah rumah saudara. Baik, kalau nanti kita sudah dengar dari pemerintah bahwa Bogor sudah boleh ibadah di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah, kita akan umumkan. Tapi hari ini masih belum, besok minggu depan juga masih belum. Tapi kalau sudah akan segera kita umumkan, dan saudara kita ikutin protokol dari pemerintah. Nggak boleh banyak-banyak, bahkan yang di Bekasi kami dengar hanya 1 jam saja ibadahnya. Nah kalau 1 jam kita bisa ibadah, hari Minggu berapa banyak itu? Lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Jumlahnya dikurangin tapi jam ibadahnya lebih banyak begitu. Karena ibadahnya cuma 1 jam saja. Bahkan ibadah anak semua minggu pun masih dilarang, masih jangan, karena anak-anak nggak bisa dengar atau ikutin instruksi pemerintah begitu.
Tapi dimulai dari orang tua dulu. Anak-anak mungkin bisa ikut ibadah di ibadah raya nggak apa-apa, mendampingin orang tua. Nanti ada sanitizer, ada cuci tangan, ada pemeriksaan suhu yang lainnya. Tapi bukti kalau kita ke depan meresponi kita, saya lumayan sedih ketika mengunjungi jemaat. Ada yang berkata hari Minggu dia sudah mandi rapi Pak dan mau ke gereja, tapi gimana kita mau bawa anak saya ke gereja karena gereja masih belum ada begitu. Jadi balik lagi saya harus sampaikan ini adalah jiwa yang Tuhan percayakan, dia dalam kondisi kurang baik, kurang sehat, tapi setelah kita layani dan dia menjadi lebih baik, kalau sudah tahu hari Minggu dia langsung siap-siap untuk ke gereja, tapi masih belum bisa dibawa ke gereja karena memang kondisi yang ada. Tapi saya percaya waktunya pasti ke depan. Kalau corona saja bisa melanda seluruh dunia, apalagi Roh-Nya yang kudus. Dia sanggup membuat mujizat-mujizat, bahkan yang tidak kita pikirkan pun akan terjadi. Jadi semua kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ayo semakin dipenuhi Roh Kudus. Yang belum, ayo minta saja. Karena Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapak kita yang di surga. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Jadi saya ajak kita semua buka hati untuk terus setiap hari undang Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Dan Roh-Nya memenuhi kita, menuntun, membawa kita ke perkara yang dahsyat dan luar biasa. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan selanjutnya kita akan terima perjamuan kudus. Saudara mulai siapkan perjamuan kudus juga yang saudara sudah terima ya. Kalau yang belum ada, ya kalau ada roti atau biskuit boleh diambil dan dengan teh saja. Atau air putih juga boleh. Ayo kita satu-satu berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu, hamba-Mu selesai berbicara tetapi Roh-Mu yang kudus, bahkan ini agenda masih bisa dibuka-buka terus dan diikuti sehingga menuntun kami ke depan apa yang harus kami lakukan. Kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan kami akan menggantikan atau menjadi raja di bumi ini, memerintah berkuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai kami semua. Terima kasih mendidih di hati kami untuk melayani Tuhan, Roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan sebentar kalau kami mau terima perjamuan kudus, biar sungguh Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya, bersama Tuhan, amin. Baik, saudara persiapkan perjamuan kudus. Tuntunan lewat doktrin tata gereja sebulan sekali awal bulan kita terima perjamuan kudus. Memang roti ini roti biasa, tapi di dalamnya kita percaya bahwa tubuhnya sudah dipecah-pecahkan buat kita. Ayo kita berdoa. Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan ampuni segala dosa kami. Kalau kami berbuat dosa, Tuhan ingatkan kami tidak terus di dalam dosa tersebut, tapi kami mengakuinya dan minta ampun oleh Tuhan. Ampuni kami dan layakkan kami menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah mengangkat roti, kita dengar firman Tuhan ada di 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Demikian juga ia mengambil cawan, 23 saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur, yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Percaya bersama, katakan amin. Dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seharusnya kami yang disalib karena dosa dan pelanggaran kami, tapi Tuhan menggantikannya bagi kami. Itu kami mau terus pandang salib-Mu Tuhan, supaya kami terus menjadi kuat. Karena sungguh Tuhan sudah menanggungnya bagi kami. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus?
Percaya katakan amin. Dan kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan, menguduskan kami. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kami diteguhkan kembali di awal bulan ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu, orang yang punya hak menjadi ahli waris-Mu Tuhan. Bahkan menerima kuasa, dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami terus buka hati setiap hari. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus terus buka hati, semakin dipenuhi lagi. Yang belum minta sama Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan satu tindakan iman berbahasa yang baru. Jangan menunggu Tuhan memutar lidah saudara, tapi dengan iman sebagaimana Roh menyuruh saudara berkata-kata, mulailah berkata-kata. Dan sungguh kami semua manusia di bumi hari-hari ini dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus dan menjadi orang-orang yang dahsyat, yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa seperti yang Tuhan janjikan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sebelum kita akhiri acara ini, kita percaya berkat datangnya daripada Tuhan. Untuk itu angkat kedua tangan kita semua. Berkat Tuhan yang membuat kita yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, bahkan yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban doa. Dengan iman, angkat kedua tangan saudara dan terima dengan iman kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.